Seorang miliarder Tok tiba-tiba meninggal karena jantung. Cara pembagian warisannya benar-benar tak terduga untuk semua orang. Anak laki-laki yang tak punya bakat mendapat 200 juta dolar. Istrinya mewarisi properti, saham, dan kapal pesiar. Sisanya disumbangkan kepada badan amal. Hanya anak perempuan yang rajin dan pintar mendapat sebuah ruang bawah tanah. Meskipun Cuisia merasa diperlakukan tidak adil, namun dia harus menerima kenyataan. Sebelum pengacara pergi, memberikan paket berwarna kuning kepada Cuisia, mengatakan bahwa ada jawaban yang dicarinya di dalamnya. Di dalamnya ada sebuah kunci dengan sebuah USB. Di dalam flash drive terdapat rekaman ayah sebelum meninggal. Dalam video, miliarder menjelaskan dengan detail lokasi ruang bawah tanah dan meminta anaknya untuk menjaga rahasia di dalamnya. Cuisia mendengarkan dengan bingung. Apakah ruang bawah tanah yang dibilang Usang ini lebih berharga daripada 200 juta dolar? Dengan pertanyaan ini, Cuisia mengikuti posisi yang disebutkan oleh ayah di layar. Cuisia pergi dari rumah ke bukit belakang. Ternyata di bawah dedaunan, dia menemukan sehelai kain hijau. Di bawah kain itu, terdapat pintu besi yang terkunci. Cuisia membuka kunci yang ditinggalkan oleh ayah. Dengan mudah dia membuka gemboknya. Saat pintu besi perlahan terbuka, sebuah tangga kegelapan terlihat. Sang ayah merancangnya dengan cermat. Meskipun ruang bawah tanah ini tidak pernah terkena sinar matahari, tetapi hal itu tidak menghalangi sirkulasi udara. Dan ruang tersendiri ini dilengkapi dengan generator independen. Melalui terowongan yang gelap dan sempit, Cuisia di ruang paling bawah menemukan seorang tua dengan rambut putih. Apakah ini rahasia yang disebutkan ayah? Tidak memiliki waktu untuk banyak berpikir, Cuisia perlahan mendekat. Dengan hati-hati mencoba meraba apakah orang itu masih hidup. Dan akhirnya, orang tua tersebut terbangun dengan menguap. Ia benar-benar membuat Cuisia kencing. Bahkan tidak sempat bicara. Dia segera berlari ke arah rumah setelah menutup pintu besi. Sebagai seorang pengacara yang berbudi pekerti tinggi, melihat seseorang disandra pasti harus dilaporkan. Namun setelah berpikir kembali, ia membatalkan pikiran tersebut. Ayahnya adalah orang yang sangat berprinsip saat masih hidup. Tindakan ini pasti ada motif terselubungnya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia memutuskan untuk sementara waktu tidak akan memberitahu keluarganya dulu. Akan pergi ke ruang bawah tanah besok untuk mencari kebenaran. Untuk berjaga-jaga. Sebelum berangkat, Cuisia bahkan membawa senjata untuk pertahanan diri. Namun pikiran itu ternyata terlalu paranoid. Karena pria tua terikat dengan rantai besi di lehernya. Ruang geraknya sangat terbatas. Saat kunjungan kedua, pria tua masih tertidur. Hanya saja posisinya dipindahkan ke tempat tidur. Cuisia mencoba berkomunikasi dengannya. Namun yang dia dapat sebagai respon hanyalah suara mendengkur keras. Terlihat bahwa dia tidak bisa membangunkan lawan bicara. Cuisia juga malas membuang-buang waktu. Maka dengan cepat mengeluarkan alat, membuat cetakan sidik jari dari orang tua itu. Dengan cetakan sidik jari, Cuisia bisa minta bantu teman di kepolisian untuk mengetahui sepenuhnya identitas orang tua itu. Setelah mengirimkan data, Cuisia kembali dengan memakai topeng. Tanpa disadari, tindakan ini benar-benar tidak perlu. Karena orang tua ini tahu segalanya tentang keluarga Cuisia. Kamu lahir pada 7 November 1989. Punya adik laki-laki bernama William. Dan seorang putri, Claire. Dan suamimu, Scott. Ayahmu tidak setuju kamu menikahinya. Ayahmu berbeda. Mengingat orang tua ini sangat paham tentang asal-usulnya, maka memang tak perlu memakai topeng ini. Dari percakapan, diketahui namanya Morgan. Telah ditahan oleh ayah Cuisia selama lebih dari 30 tahun. Sekarang dia hanya ingin pergi dari sini. Terlebih lagi, Cuisia lebih ingin tahu mengapa ayahnya menjarakannya di gudang bawah tanah. Morgan memberitahunya. Tidak sulit untuk mengetahui alasan. Maka belilah sepotong steak sesuai permintaanku. Ditambah satu set Jian Bingguozi dan koran. Syaratnya tidak terlalu sulit. Setelah keluar dari gudang bawah tanah, Cui Hua segera membeli makanan sesuai permintaan. Lalu kembali dengan cepat ke gudang bawah tanah. Menyampaikan niat baik ke hadapan orang tua itu. Setelah makan dan minum, orang tua itu juga memenuhi janjinya. Ternyata dahulu ketika muda, Morgan tidak hanya adalah mitra bisnis ayah Cui Hua, tetapi juga teman dekat di kehidupan pribadi. Namun kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Peristiwa tak terduga membuat dua saudara sepenuhnya berbalik. Malam itu, mereka mengendarai mobil mabuk dan tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Setelah kejadian itu, Morgan menyarankan untuk melapor ke polisi. Namun ayah Cui Hua khawatir karir bagusnya akan hancur dalam sekejap. Maka dia menyembunyikan jasad di bagasi vehicle, terkubur di hutan belantara yang terpencil. Karena khawatir akan diberitahu. Kemudian Morgan juga dipukul hingga pingsan. Kemudian ditarik masuk ke ruang bawah tanah miliknya. Dimulailah penjara terhadap sahabat baik selama 30 tahun. Setelah cerita selesai, Morgan kini telah melepaskan dendam. Sekarang ia hanya ingin menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Keluar dari ruang bawah tanah dan melihat dunia luar. Dan berjanji akan tetap merahasiakan setelah keluar. Tidak akan melakukan hal yang merugikan reputasi keluarga Cuisia. Di mata Cuisia, ayah selalu menjadi orang yang teguh dan jujur. Bagaimana mungkin percaya pada omongan asing? Melihat Cuisia ragu, Morgan melanjutkan dengan menambahkan. Ayahmu terkenal sebagai playboy saat muda. Dia pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita bernama Sophia. Dan hubungan itu berlanjut hingga saat ini. Untuk membuktikan kebenaran pernyataannya, Morgan memberikan alamat lain kepada Chow Xia. Saat dia menemukan rumah dengan nomor pintu yang tepat, pintu dibuka oleh seorang wanita yang masih memancarkan pesona. Setelah diteliti berulang kali, wanita itu adalah Sophia yang disebut oleh Morgan. Pada tahap ini, wanita tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia dengan tegas mengakui hubungannya dengan ayah Chow Xia. Namun Sophia bukanlah wanita jahat.
Karena dia memiliki hidupnya sendiri dan seorang anak laki-laki, yaitu adik tiri Chow Xia dari ayah yang berbeda. Kini ayah Chow Xia sudah meninggal. Sofia tidak berniat mengganggu siapapun. Sekarang dia hanya ingin menjalani hidup normal dengan anaknya. Kata-kata Morgan terbukti benar. Chow Xia sedikit kesulitan menerimanya. Namun saat ini masih banyak hal yang perlu diselidiki. Meninggalkan rumah Sofia, Chow Xia kemudian menemukan tempat kerja ibunya. Bertanya apakah ayahnya memiliki seorang teman baik bernama Morgan sebelum meninggal. Morgan tidak pernah mendengar nama itu. Nama Morgan tidak hanya tidak dikenal oleh ibunya. Bahkan setelah melalui berbagai saluran. Bahkan setelah konsultasi dengan teman di firma hukum. Tidak ada petunjuk yang diperoleh. Juga tidak mendapat apa-apa. Dengan tidak puas, Cui Xia hanya bisa kembali ke ruang bawah tanah. Bertanya di mana ayah lawan menguburkan jenazahnya. Karena sudah lama, Morgan juga lupa posisi tepatnya. Kecuali gadis itu bisa membawanya ke sana bersama. Tidak ada pilihan selain untuk membuktikan kebenaran kejadian. Cui Xia hanya bisa mengikuti dengan patuh. Tanpa dia sadari, keputusan ini akan membuatnya menyesal seumur hidup. Pria yang dipenjara selama 30 tahun pertama kalinya merasakan kebebasan kembali. Dia merasa semuanya di sekitarnya segar. Bahkan setelah keluar, ia bahkan sampai terkejut. Tanpa sengaja mengeluarkan suara babi. Dan tidak ada orang lain yang memenjarakannya. Tapi ayah dari gadis itu. Sesuai yang dikatakan oleh Morgan. Dia dulunya sangat dekat dengan ayahnya. Dia dulunya sangat dekat dengan ayah Cui Xia. Namun sebuah kecelakaan membuat saudara-saudara ini berbalik jadi musuh. Setelah kecelakaan, Morgan menyarankan untuk melapor ke polisi. Tetapi ayah Cui Xia khawatir masa depan cerahnya hancur. Dengan tekad mengisi jasad ke dalam bagasi. Dikubur di hutan belantara. Karena khawatir teman akan mengkhianatinya. Secara spontan, Morgan dipukul hingga pingsan. Dan dia dikurung di bawah tanah. Dimulailah masa penahanan selama lebih dari 30 tahun. Sekarang ayah sudah meninggal. Cui Xia secara alami mewarisi ruang bawah tanah ini. Untuk mencari kebenaran dalam cerita Morgan. Cui Xia terpaksa melepaskannya. Bersama-sama mencari lokasi pengebumian. Mengikuti petunjuk Morgan. Mereka mengemudi berjam-jam. Akhirnya tiba di lapangan hutan. Sambil digali-gali oleh Cui Xia. Benar-benar menggali tengkorak dari tanah. Harus diketahui bahwa keluarganya sangat terkenal di daerah itu. Jika kejahatan ini terbongkar, jadi semua orang akan dipermalukan. Ketika itu, mungkin ayah juga tidak akan bisa tenang dalam kubur. Menyadari hal ini, Cui Xia segera kembali ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, Morgan memberi jaminan kepada Cui Xia. Selama dapat memberinya kebebasan, dia pasti akan menyimpan rahasia ini di dalam hatinya. Meskipun Cui Xia lembut hati, tapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melepaskan mereka. Karena masih ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Yang pertama adalah identitas Morgan. Yang kedua adalah menyelidiki petunjuk pembunuhan ayah. Mempertimbangkan bahwa apa yang dikatakan lawan adalah benar. Maka diyakini dalam warisan ayah. Pasti akan ditemukan jejak-jejak kecil. Jadi untuk saat ini, harus sementara tetap menyekap Morgan di ruang bawah tanah. Kembali ke rumah, Cui Xia mulai menggunakan sambungan jaringan. Untuk menyelidiki identitas Morgan. Ayahnya sebelum meninggal. Sambil membaca catatan-catatan ayah sebelum kematiannya. Namun tidak mendapatkan hasil apapun. Pada akhirnya, dia mulai percaya bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Karena sudah 30 tahun berlalu, Morgan juga dipenjara selama 30 tahun. Jadi semua ini seharusnya sudah selesai. Keputusan terakhir Cui Xia adalah melepaskan pria tua yang malang ini. Sebelum pergi, dia menyiapkan pakaian baru untuk Morgan. Sekarang yang membuat Cui Xia khawatir. Semua anggota keluarga adalah tokoh terkemuka. Jika Morgan tidak mematuhi kesepakatan, mengatakan pada polisi bahwa ayahnya adalah pembunuh, atau memberitahu media, maka seluruh keluarga pasti akan terkena dampaknya. Cui Xia tidak dapat menanggung tuduhan tersebut. Jadi dia memikirkan solusi yang saling menguntungkan. Itu memberikan Morgan sejumlah uang. Berangkat ke luar negeri dengan identitas baru untuk menjalani sisa hidupnya. Inilah kartu identitas barumu. 100.000 yuan tunai. Dan rekening dengan 1 juta dolar. Setelah mengantarkan Morgan pergi, Cui Xia kembali ke bawah tanah untuk membersihkan tempat tersebut. Sementara itu, sidik jari akhirnya memberikan petunjuk. Polisi akhirnya mendapatkan petunjuk berdasarkan sidik jari Morgan. Dan dikirim ke rumah Cui Xia melalui pos. Paket ini kebetulan ditemukan oleh ibunya. Ibu, kamu sedang melakukan apa? Ini apa? Tidak apa-apa. Hanya dokumen pekerjaan. Bagaimana kamu bisa punya foto pria ini? Apa yang kamu minta pada Morgan? Morgan, dia disebut Charson. Bukan, dia Morgan. Nama aslinya Charson. Hanya sekarang Cui Xia sadar dia telah ditipu. Dan melihat ekspresi ibunya. Tampaknya takut pada Morgan yang disebutkan. Setelah mengetahui kebenaran, Cui Xia segera menuju bandara. Seperti yang dia duga, pesawat tidak hanya tidak lepas landas. Tapi bahkan petugas keamanan pun tewas semua. Namun tak ada tanda Morgan di tempat itu. Cui Xia tahu pria ini pasti akan membalas dendam. Maka dia segera mengemudi pulang ke rumah. Bersiap untuk membawa ibunya pergi menghindar sementara. Sayangnya, sedikit terlambat. Ibunya sudah menghilang dari dalam ruangan. Saat Cui Xia mencari dengan gelisah di sekeliling, tiba-tiba melihat cahaya di bukit belakang. Sang ibu yang pingsan tanpa diduga benar-benar di sini.
Morgan dipenjara di sini selama 30 tahun. Menjadi teman gelapnya sepanjang tahun. Dalam lingkungan seperti ini, Cuisia ditaklukkan hanya dalam 2 putaran. Saat itu akhirnya dia mengungkapkan kebenaran situasi. Morgan jatuh cinta pada ibu Cuisia saat muda. Untuk mendapatkannya, bahkan menggunakan trik kotor. Berkat pengaruh obat, Morgan juga mencapai tujuannya malam itu. Kejadian ini segera diketahui oleh teman. Langsung bersiap menyerahkan Morgan ke pihak berwenang. Sayangnya, karena tidak fokus di jalan, tanpa sengaja menabrak seorang pejalan kaki yang tak bersalah. Sebenarnya saksi mata tidak meninggal seketika. Morgan keluar mobil dan mematahkan leher orang itu, menyebabkan kecelakaan di mana orang meninggal, dan mengancam teman agar tidak berani melaporkan. Tapi siapa sangka saudara sepakat. Setelah mengurus jenazah, dia pingsan Morgan lagi. Semua kebenaran terungkap. Agar Morgan tidak melanjutkan tindakan jahatnya, mereka memutuskan untuk mengurungnya tanpa henti. Tidak lama setelah itu, ibu Cuisia hamil. Artinya, Morgan adalah ayah kandungnya. Ayah sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai ayah tiri. Ini juga alasan mengapa Cuisia tidak mendapatkan warisan. Hanya mewarisi gudang anggur yang bobrok. Ayah tirinya memberikan keputusan kepada Cuisia untuk memutuskan apakah melepaskan iblis ini atau membunuhnya. Sekarang Morgan mendapatkan kebebasan dengan kecerdasannya. Dia tidak hanya enggan mengakui Cuisia sebagai putrinya, bahkan mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarga mereka saat Morgan merencanakan masa depannya. Namun ibunya diam-diam mengelilinginya. 2 tembakan berturut-turut mengakhiri hidup jahatnya. Pada akhir cerita, Cuisia menuangkan bensin di seluruh ruang bawah tanah. Sebuah kebakaran membakar semua rahasia hingga habis.